Mari menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semua kelas 6A, kelas 6B, dan kelas 6C. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anak Bapak semuanya, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang salah satu masalah yang ada di kurikulum kita, yaitu tentang muslim berakhlak mulia. Sebagai seorang muslim, tentu kita ingin mengikuti anjuran Rasulullah SAW, yaitu memiliki akhlak yang mulia. Namun sebelum itu anak-anak, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun untuk keluarga kita, dan juga ilmu yang kita pelajari ini nantinya akan membawa kita menuju jalan surga insyaallah. Mari kita mengangkat tangan bersama-sama dan marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, aku ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, berikanlah aku karunia, berikanlah aku pemahaman, berikanlah aku ilmu, dan jadikanlah aku menjadi orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak semuanya, mari kita membicarakan tentang akhlak muslim. Muslim yang berakhlak terpuji. Di dalam bahasa Arab, akhlak terpuji disebut dengan akhlak mahmudah. Rasanya ini pernah diajarkan pada kelas 2. Ya, materi pelajaran kelas 2 namanya akhlak mahmudah dan akhlak madmumah. Mahmudah artinya akhlak terpuji. Apa tadi maknanya? Dalam bahasa Arab, akhlak terpuji disebut dengan akhlak mahmudah. Baik, anak-anak Bapak semua, salah satu yang akhlak mahmudah ini, akhlak yang terpuji yang harus dimiliki seorang muslim adalah hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Punya ayah, punya ibu, punya ayah, masih ada di rumah atau sedang kerja. Nah, anak-anak semuanya, ketika orang tua kita berada di rumah,
ataupun dimanapun mereka berada, maka kita harus mematuhi dan menghormati orang tua kita. Mematuhi atau menghormati orang tua ini di dalam bahasa Arabnya disebut dengan birrul walidain. Birrul walidain artinya berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana cara berbakti ini? Salah satunya dengan mengikuti atau mematuhi apa yang diajarkan atau yang diperintahkan oleh orang tua. Misal, anak-anak diminta untuk sholat. Sholat adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tua mengajarkan kita untuk sholat. Selain orang tua juga harus sholat, ya. Mengajarkan bisa melalui memberi contoh, itu harus dilakukan. Kemudian juga mengajarkan bagaimana tata caranya sholat. Oke. Kemudian si anak, ya kamu harus mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tua. Sholat, orang tuanya sholat, ikut. Kalau kamu tidak sholat, maka kamu melanggar perintah Allah. Dan kedua, juga melanggar perintah orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, anak-anak ya, mengatakan dan mengingatkan kepada anak-anak ini untuk berbakti kepada orang tua. Jadi perintahnya itu ada terdapat dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 sebelum surah Al-Kahfi. Surah Al-Isra ayat ke-23 yang bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما قولا كريما. Di surah Al-Isra tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Artinya Allah merintahkan untuk tidak boleh berbuat syirik, harus menyembah kepada Allah yang Esa, Allah yang satu. Kemudian Allah menyandingkan di sini, jadi sama. Setelah beriman kepada Allah, maka hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu, kepada kedua orang tua kita, dengan sebaik-baiknya. Berarti sebesar apa kemampuan kita untuk berbuat baik, maka sebesar itulah usaha kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Oke? Jadi kalau kita tidak berbakti kepada orang tua, maka dosanya besar, sangat besar sekali. Nah, kemudian lagi jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut, sampai tua gitu lah ya, dan dalam peliharaan kita, maksudnya kita sudah punya keluarga sendiri, punya gaji sendiri, punya penghasilan sendiri, kemudian orang tua kita sudah tidak mampu lanjut usianya, kita pelihara sebagaimana orang tua kita melihara kita dulu, maka jangan sekali-kali ya kita mengatakan kepada orang tua itu, kecil banget katanya, atau cih, nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Itu dalam Al-Quran, surah Al-Isra tadi, kalau kita menyebutkan hal itu, membentak, apalagi dengan ucapan yang lebih dahsyat daripada itu, maka Allah tidak suka, kita akan mendapatkan dosa. Dan itu baru kecil ya, kecil banget. Nggak mau gini, itu boleh jadi kita sudah berdosa. Kalau orang tua kita sudah sakit hati, sampai nangis-nangis, ingat, cepat-cepatlah minta ampun kepada
Allah dan cepat-cepatlah minta maaf kepada orang tua. Harus. Kalau tidak maka kita akan mendapatkan dosa yang besar. Kalau dapat dosa bisa masuk surga nggak? Salah satu tiket untuk mendapatkan surga itu adalah bakti kepada orang tua. Oke? Nah, berbakti kepada orang tua ini bisa dilakukan ketika masih hidup dan juga ketika orang tua sudah meninggal. Kalau ayah ibu kamu masih hidup, ayo berbakti. Berkatalah yang baik dengan sopan, santun. Kalau di Indonesia biasanya kita lewat depan orang tua itu kita membungkuk sedikit. Ya, gitu kan ya. Nah, kemudian lagi bahagiakan mereka kalau udah lanjut usianya, mereka udah berhenti bekerja, maka kita yang memelihara mereka. Jangan diantar ke panti jompo, nggak boleh. Ya, kita pelihara. Di sana pahalanya besar kali, besar banget. Insya Allah orang tua ridho, maka orang tua kita meridhoi dengan apa yang kita lakukan. Insya Allah Allah pun ridho. Ridhallahi fi ridhal walidain. Ridho Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua. Hebat orang tua. Jadi jangan pernah berani kepada orang tua. Kalau berani maka ente namanya durhaka. Tahu durhaka? Salah satu cerita anak durhaka yang paling terkenal di Indonesia adalah ceritanya Malin Kundang. Wallahu alam benar atau tidaknya, tapi orang di Sumatera sana mengatakan itu ada patungnya, ada batunya. Di Barabai, Hulu Sungai Tengah juga ada namanya legenda batu bernyawa, batu benawa. Itu asal kata dari batu bernyawa, batu banyawa, pagat. Oke? Ceritanya hampir mirip dengan Malin Kundang. Jadi namanya Raden Pangantin. Si Raden Pangantin ini juga merantau mencari kerja. Ternyata kemudian dia menikah dengan salah satu anak saudagar, dia kaya, kembali ke Barabai. Ibunya bernama Diang Insun. Si Diang Insun ini kemudian tidak diakui oleh si Malin Kundang dan ibunya berdoa. Akhirnya kapal yang ditunggangi oleh si Raden Pangantin ini terbelah menjadi dua. Pagat, ya. Salah satunya di Gunung Pagat, salah satunya lagi di Kandangan, Gunung Batu Bini namanya. Oke? Jadi apa? Jadi batu juga. Ya, namanya durhaka. Maka kalau sudah mendurhakai kepada orang tua, apalagi kalau sampai keluar kata-kata yang tidak baik dari orang tua, apalagi kalau laki-laki pada ibu ya, keluar kata-kata ibu yang tidak baik, boleh jadi itu akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hati-hati dengan kata-kata ibu. Begitu juga dengan kata-kata bapak. Hati-hati, maka anak-anak kalau sudah tahu bahwa salah satu akhlak terpuji dari seorang muslim adalah berbakti kepada kedua orang tua, maka mulailah dari sekarang untuk berbakti kepada orang tua. Berkata cih saja tidak boleh, apalagi berkata kasar. Ya. Jangan sampai keluar kata-kata yang kasar kepada kedua orang tua. Karena kalau sudah orang tua mendoakan yang tidak baik, boleh jadi itu akan dikabulkan Allah. Tetapi juga sebaliknya, apabila orang tua, ibu dan bapak itu meridhoi apa yang kita lakukan dan kita didoakan oleh orang tua, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kita. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekalian, ridha Allah, ridhallahi fi ridhal walidain. Jadi ingatlah itu ya. Allah akan meridhai kehidupan kita, meridhai kita sebagai anak apabila orang tua, kedua orang tua kita, ibu dan bapak meridhai kita. Oke? Berbaktilah, kalau bisa cuci piring di rumah, cuci. Pinternya anak mama udah bisa cuci piring. Pinternya anak abah, wah kuat bantu abah. Oke, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian akhlak yang terpuji yang kedua yaitu hormat kepada sesama anggota keluarga. Mungkin di rumah ada nenek, ada kakek. Ya,
Sama, kita juga tidak boleh kita tidak boleh berkata yang tidak baik, bertingkah laku yang tidak baik kepada orang tua, kepada nenek, kepada kakek nenek, kepada paman, bibi, tante, om, juga nggak boleh. Maka kita harus menghormati mereka. Salah satunya dengan kata-kata, kemudian dengan tingkah laku. Ini lewat depan orang tua, cus, nggak boleh begitu. Oke? Lebih lemah lembut kepada mereka, ya. Jadi harus menghormati kepada sesama, bahkan kepada bibi yang membantu di rumah, ya, membantu pekerjaan orang tua di rumah. Orang tua, ibu kan kerja, bapak kerja, terus ada pembantu di rumah, ada bibi di rumah. Bibi yang bantu, kita tetap menghormati, nggak boleh usil, nggak boleh main suruh sana sini. Kalau kamu bisa mengerjakan sendiri, ngambil nasi untuk makan, ambil sendiri. Oke, habis itu cuci piring, nggak perlu bibi yang cuci sendiri. Berusaha menjadi lebih mandiri. Insya Allah, Allah akan meridhoi karena orang tua meridhoi, karena doa daripada kedua orang tua. Baik, anak-anak sekalian, orang tua kedua ada namanya. Namanya adalah guru. Guru adalah orang tua kedua, yang mana para guru ini, bapak atau ibu guru, itu memberikan ilmunya. Baik di sekolah, secara formal di sekolah, ya, ataupun yang tidak formal mungkin di luar daripada sekolah. Juga adalah guru. Apalagi guru agama, para ustadz, ustadzah, oke? Para alim ulama yang berikan ilmunya, ilmu agama yang bisa membimbing kita ke jalan yang lurus. Insya Allah, kalau kita menghormati mereka, juga kita akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, Rasulullah SAW di dalam hadisnya berkata, yang artinya barang siapa merendahkan gurunya, jadi ini ngomongin guru, ya, nggosipin guru, nggak boleh. Kamu baru SD, ntar kalau sudah SMP, SMA, apalagi, terutama cewek. Tapi bukannya cewek, cowok juga. Tidak boleh ngomongin guru, gosip guru itu nggak boleh. Karena nanti akan ditimpakan, kata Rasulullah, akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya 3 azab, 3 penderitaan. Oh, berat ini. Ya, bahaya ini. Makanya harus diingatkan dari sekarang. Semoga ingat, insya Allah. Yang pertama, kata Rasulullah, adalah sempit rezekinya. Jadi rezekinya tuh susah, nyari kerja susah, nyari duit itu susah. Mungkin secara finansial secara duitnya banyak, tetapi kesehatannya kurang, nanti cepat sakit, entah kecelakaan, macam itu rezeki namanya. Jodohnya susah, ya, nggak kawin nanti, bermacam-macam lah, itu namanya rezeki. Jadi rezeki itu bukan hanya harta, kesehatan itu juga rezeki. Nah, kemudian hilangnya manfaat ilmu. Nggak ada sama sekali ilmunya. Padahal orangnya pintar. Tetapi tidak bisa dimanfaatkan ilmu yang dipelajarinya. Karena apa? Karena dia tidak menghormati gurunya. Yang ketiga adalah keluar dari dunia ini, artinya mati tanpa iman. Kalau sudah mati tanpa iman, apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau dibawa ke akhirat nanti? Nggak ada. Tiketnya adalah tiket neraka. Nah, ini salah satu akhlak yang terpuji, ya. Yang pertama tadi patuh kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah hormat dan berbuat baik kepada sesama anggota keluarga, kakek, nenek, paman, tante, om, ponakan, sepupu, semuanya keluarga. Kemudian hormat dan patuh kepada guru. Jadi kalau orang tua itu birrul walidain namanya, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kalau dengan guru maka akan ada 3 hal tadi apabila kita merendahkan guru. Merendahkan guru itu bisa ngomongin guru, bisa menghina guru. Ya, kamu tidak suka guru, ya diam. Karena doa guru itu juga makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya.
Oke, yang pertama rezekinya sempit, hilang manfaat ilmunya, dan matinya tanpa iman. Oke, nah beberapa cara yang bisa kita tunjukkan, yang anak-anak bisa lakukan ya, perilaku-perilaku yang bagus terhadap guru ini. Yang pertama apabila bertemu mengucapkan salam. Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Ibu, itu ya. Kemudian kalau udah coronanya nggak ada lagi bisa cium tangan. Oke, sebagai bentuk pemuliaan atau memuliakan, ikram, memuliakan ilmunya si guru. Oke, makanya kalau lihat anak-anak pesantren kepada ustadz-ustadzahnya dia cium tangan depan belakang gitu ya. Nah gitu, karena untuk menghormati, memuliakan ilmu yang dimiliki oleh guru tersebut. Kemudian apabila diajak bicara, memperhatikan. Kalau guru ngajak bicara, ngajak ngomong, diperhatikan. Ini guru menjelaskan, kamu di belakang main. Nggak boleh gitu, ilmunya nggak akan dapat. Makanya hilang manfaat ilmunya. Nggak dapat ilmu, rugi. Kemudian bersikap tawadhu, rendah hati dan tazalul, merendahkan diri di depan guru. Bukan sok pintar di depan guru, tidak. Karena kamu tidak akan mendapatkan ilmu kalau sok pintar. Karena thalabul ilmi itu menuntut ilmu itu kewajiban. Dari siapapun kita boleh menuntut ilmu, tapi ilmu yang baik. Yang ketiga, yang berikutnya adalah memperhatikan pelajaran diberikan dan melaksanakan nasihatnya. Nah, ini tadi kalau dalam kelas, ya, di luar kelas pun seperti itu. Kita kelasnya kelas maya, kelas online. Nah, kalau yang bagus itu mandilah dulu, pause dulu ya, pause dulu, mandi sana, ayo. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Jadi ulangi lagi, dengarkan lagi. Kalau lupa apa sih Bapak bilang tadi, apa sih? Nah, penjelasan matematika tadi gimana sih? Buka lagi. Kalau tidak paham juga tanya ibunya, tanya bapaknya. Oke? Kemudian tidak menyakiti hati guru dengan perbuatan maupun ucapan. Nah, itu tadi ngomongin guru, merendahkan guru. Ilmunya nggak akan dapat nanti. Oke? Maka guru harus dimuliakan. Oh, Bapak itu baik, Ibu itu baik. Ya. Beliau ngasih nasihat bagus supaya hidup kita terarah. Oke. Berikutnya tidak duduk di atas kursi guru. Wah. Tapi kalau dipersilakan sama guru itu oke lah. Menghormati keluarga guru. Jadi kalau Bapak punya istri, punya anak itu juga dihormati. Intinya adalah kita saling menghormati. Oke? Kita saling menghormati. Bapak kalau ketemu guru-guru Bapak dulu, Bapak masih cium tangan. Apalagi dengan orang tua, dulu kemarin udah ketemu dengan salah satu guru di sini, guru yang dulu pensiun pernah ngajar di SD Plus, Bapak tetap cium tangan. Padahal nggak pernah ngajarin saya, nggak pernah ngajarin Bapak, tapi kita menghormati beliau sebagai seorang guru. Oke ya? Nah, jadi anak-anak tolong diingat bahwa kita wajib ya menghormati orang tua. Karena Allah sudah berfirman dalam surah Al-Isra. Baik, anak-anak sekalian, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi, akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Menghormati kedua orang tua itu yang lebih utama. Dan yang kedua, menghormati guru. Baik, semoga anak-anak sekalian bisa memahami apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Anak-anak jangan lupa kalau untuk menjalankan protokol kesehatannya ya, tetap pakai masker dimanapun kamu berada, selama itu berada di luar rumah ataupun di kerumunan, jaga jarak dari orang lain, selalu cuci tangan dengan air yang mengalir, banyak-banyak makan buah dan sayur, istirahat yang cukup, jangan lupa itu. Dan yang paling penting lagi adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari segala mara bahaya dan selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini terdapat salah dan khilaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.